Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Nadirah Arif. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Presiden Jokowi perintahkan Kapolri usut tuntas dan transparan serta tidak menutupi pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sepasang kekasih di Sumedang jadi korban begal usai menonton final leg kedua Liga 1 BRI. 1 orang terluka senjata tajam. Juragan Dodol di Garut curi harta benda tetangganya sendiri untuk belikan sang istri perhiasan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat akan memeriksa adik tersangka Peggy Setiawan bernama Robi. Robi akan dimintai keterangan pada hari Selasa ini terkait keterlibatan kakaknya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pihak keluarga telah menerima surat panggilan polisi pemeriksaan Robi Minggu sore. Surat dikirim ke rumah orang tua Robi di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sedianya penyidik minta Robi datang pada hari Senin, namun karena kondisi ibunya kurang sehat, pemeriksaan diminta diundur hari Selasa. Robi nantinya diperiksa terkait keterlibatan kakaknya dalam pembunuhan Vina dan Eki. Pihak keluarga menyambut baik pemanggilan Robi guna memberikan keterangan sebenarnya terkait keberadaan Robi saat peristiwa berdarah 8 tahun yang lalu. Keluarga berkeyakinan Peggy tidak terlibat sehingga diharapkan polisi segera membebaskannya. Sebelumnya 3 rekan kerja Peggy, Suharsono, Suparman, dan Ibnu telah diperiksa pada hari Jumat pekan lalu. Pemanggilan untuk kakak saya Robi. Kapan sampai? Sampainya kemarin malam sekitar jam 6-an lah. Kapan diperiksa? Aslinya hari ini, cuman karena ibu lagi kurang enak badan, jadi besok sekalian jenguk Peggy. Disetujui sama poldanya? Iya, disetujui sama Pak Kanit. Berapa orang deh yang diperiksa teh? 1 paling. Itu si Robi itu adiknya si Peggy berarti? Iya, itu adik kandung Peggy. Akan datang ke Polda berarti besok? Iya. Selama ini ibu pernah ketemu Peggy nggak di Polda? Belum ketemu. Belum diizinkan ya? Iya. Terakhir ke sana nggak ketemu berarti? Kuasa hukum Peggy Setiawan mendesak polisi segera membebaskan Peggy Setiawan karena tidak terlibat pembunuhan 2 sejoli Vina dan Eki. Desakan muncul setelah mantan terpidana Saka Tatal mengkonfirmasi bila foto DPO Peggy yang diperlihatkan polisi kepadanya bukan Peggy Setiawan yang sudah ditangkap. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus memunculkan fakta baru. Mantan terpidana Tata Sakal saat ditunjukkan foto DPO Peggy oleh penyidik Polda Jawa Barat dengan tegas mengatakan bila foto DPO Peggy yang diburu polisi berbeda atau bahkan bukan Peggy Setiawan yang ditangkap polisi dan sudah dijadikan tersangka. Atas temuan baru ini, kuasa hukum Peggy Setiawan mendesak polisi bertindak bijak dengan melepaskan Peggy dari semua tuduhan karena tidak bersalah. Kuasa hukum menyayangkan langkah terburu-buru polisi yang menangkap orang yang tidak seperti data foto yang mereka miliki. Pernyataan sisakan seperti apa, Pak? Ya, ini makanya dari pihak kepolisian lebih baik bijak lah. Ada pepatah kan lebih baik melepaskan penjahat daripada menghukum orang yang sama sekali tidak bersalah. Kasihan ini Peggy Setiawan, karena lihat dari pengakuan dari Saka Tata, sebenarnya kepolisian ini sudah memiliki data dan foto Peggy Setiawan, Egi atau Perong. Kenapa yang ditangkapnya ini orang yang jelas berbeda? Ini yang harus digarisbawahi. Orang yang berbeda, ya pengakuan karena foto tersebut yang ditunjukkan oleh penyidik itu kepada Saka Tata ini kan secara personal lah, kita juga tidak tahu, tapi dari pernyataan Saka Tata ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa foto yang dipegang oleh penyidik atau kepolisian ini
foto yang berbeda dengan Peggy Setiawan yang telah ditetapkan tersangka. Pernyataan mantan terpidana Saka Tatal menguatkan keyakinan keluarga bila Peggy tidak terlibat. Karena itu mereka berharap Peggy segera dibebaskan. Harapannya pada pihak kepolisian mohon bebaskan kakak saya, kan karena kakak saya tidak bersalah. Saka juga bilang begitu, sangat jauh berbeda sama Peggy yang ditangkap saat ini. Artinya pernyataan si Saka ini menguatkan bahwa Peggy tidak bersalah gitu. Iya, betul. Sebelumnya Saka Tatal didatangi polisi dan diminta keterangan, lalu ditunjukkan foto 3 DPO oleh penyidik. Saka heran saat ditunjukkan foto DPO Peggy yang justru berbeda, bahkan bukan Peggy Setiawan yang sudah ditangkap. Saka menyebut Peggy yang ditunjukkan fotonya oleh penyidik memiliki ciri berwajah bersih, ada tindikan di telinga hingga berambut keriting ikal. Ciri ini berbeda dengan Peggy Setiawan yang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Maruli Habibie melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Presiden Joko Widodo ikut memberi perhatian khusus terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan dua sejoli Vina dan Eki. Presiden memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Presiden minta agar polisi transparan dan tidak menutup-nutupi pihak yang terlibat. Sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kita beralih ke informasi lain. Aksi ala preman kembali terjadi di Garut. Seorang pria merusak rumah warga dengan sebilah golok. Warga sekitar tidak berani mendekat karena pelaku mengacungkan golok. Pelaku telah ditangkap polisi dan kini ditahan di Polsek Garut. Bak jagoan, pria ini mengacungkan golok sambil berteriak mencari penghuni rumah. Para tetangga korban hanya bisa terdiam dari dalam rumah karena ketakutan. Karena pemilik rumah bernama Kardi tidak berada di tempat, pelaku kemudian menumpahkan kekesalan dengan memecahkan kaca jendela rumah. Peristiwa ini terjadi di Desa Neglasari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Rekan korban merekam aksi pelaku lalu menyebar ke media sosial sehingga kasus premanisme ini terbongkar. Pelaku teridentifikasi bernama Herdi. Ia langsung ditangkap dan kini ditahan di Kepolisian Resor Garut setelah videonya beredar di media sosial. Bahkan rumah oleh seorang pria menggunakan sebilah golok. Untuk permasalahan ini sudah ditangani pihak kepolisian Polres Garut. Polisi masih mendalami motif pelaku merusak rumah korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.